Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father Francis Down. Selamat mendengarkan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik, yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, terpindah ngawin. Pesanan yang penting bagi kita hari ini adalah Yesus tinggal bersama dengan kita. Nah, bagian yang terbaik adalah di mana apabila kita menyadari kehadiran Yesus yang tetap tinggal bersama dengan kita. Nah, biarpun kalau kita hanya duduk seperti Maria yang sedang mendengarkan perkataan Tuhan, ataupun biarpun kita berdiri dan membuat kerja-kerja pelayanan, Tuhan itu tetap hadir bersama dengan kita. Bezanya, saudara-saudari, adalah tahap ataupun level kesadaran kita menyadari Tuhan yang hadir. Ramai orang yang apabila mereka berkarya, melakukan tugas-tugas, mereka seakan-akan menyadari bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan mereka. Maka kerja-kerja itu bukan menghalang tahap kesadaran mereka menyadari kehadiran Tuhan. Ada juga yang ingin ambil masa hening, dan apabila dia duduk hening, dia akan merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah, mana satukah yang terbaik? Nah, terpulang baik kita, mana satukah peluang itu yang kita menyadari bahwa kita menyadari benar-benar Tuhan menyertai kita. Jadi pada hari ini kita renungkanlah, di manakah dan bagaimanakah saya dapat mengambil kesempatan untuk lebih menyadari kehadiran Tuhan dengan lebih berkualitas. Nah, saudara-saudari, Yesus bukan mempersalahkan Marta. Tidak ada kesalahan Marta, hanya mungkin dia menegur. Marta menyusahkan diri dengan banyak hal. Nah, sudah pun melayani itu bukan senang. Ditambah lagi dengan menegur dan mengulas dan mau memperkatakan tentang orang lain, ini hanya menambah kesulitan kita. Menyusahkan diri dengan banyak hal. Ada satu cerita legenda orang Tibet. Seorang pemburu sedang memburu rusa di pergunungan Himalaya. Dan di celah-celah pergunungan itu, tiba-tiba ada satu pintu terbuka dan boleh melihat apakah di sebalik gunung itu.
Ada seorang tua janggut dia panjang. Dia memanggil pemburu itu, "Mari sini, lihat apa di sebalik pintu ini." Pemburu itu sekali dia melihat, dia begitu terpesona sekali. Begitu indah sekali dalam pandangannya, burung-burung berkicauan, anak-anak bermain di sana. Dan pemburu itu bertanya, "Ini macam surga kan?" Orang tua itu menjawab, "Ya betul." Orang tua ini bertanya kepada pemburu itu, "Kamu mau masuk kah?" Pemburu ini bilang, "Ya, saya mau masuk. Tapi bolehkah saya balik dulu ke kampung, bagi tahu saudara-saudari, dan akan balik ke sini?" Nah, orang tua ini, "Boleh, kamu balik saya, tapi ingat, saya bagi satu pesan, pintu ini terbuka hanya sekali saja sepanjang hidup kamu." Pemburu ini bilang, "Tidak apa, saya bukan lama." Lalu dia turun naik bukit sampai ke rumah dan panggil saudara-saudari. Mereka bergegas balik ke tempat itu, turun naik bukit, menerusi lembah. Mereka sampai ke tempat itu sebelum matahari terbenam. Apa yang berlaku? Pintu itu sudah tertutup. Pemburu itu masih mencari dan mencari. Seumur hidup dia mencari, tapi dia tidak pernah menemui lagi pintu itu. Saudara-saudari, apakah kesalahan Marta dalam pembacaan Injil tadi? Nah, peluang bertemu dengan Yesus sudah ada di sana. Sedikit kesilapan mungkin, dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, bagi kita juga saudara-saudari, apakah yang menyebabkan kita jauh daripada Tuhan yang begitu dekat dengan kita? Yesus tinggal bersama dengan kita. Tapi ada banyak pilihan, dan mana satukah pilihan kita yang begitu tepat? Tuhan itu tidak jauh, dia hanya sejauh doa kita. Mari kita diam sebentar, saudara-saudari, dan kita undang Roh Allah menerangi jiwa kita. Semua kita sentiasa dapat melihat kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita, dan semua kita dibimbing oleh Tuhan sampai ke rumahnya yang abadi. Amin. Terima kasih kepada Father Francis Dakun atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.